Pemirsa, kurang dari hitungan jam, tarif resiprokal yang diterapkan Trump akan berlaku untuk Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah Indonesia baru akan mengirimkan 3 menteri untuk melobi Trump pekan depan dengan tawaran utama adalah meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat ke Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara Partai Gerindra, Astrio Veligen, dan Wakil Ketua Umum API Bidang Perindustrian, Pak Ian Syarif. Selamat malam, Mas Astrio, Pak Ian. Selamat malam, Mbak Zilvia. Baik. Mas Astrio, besok tarif resiprokal Trump sudah berlaku, tapi tim lobi Indonesia baru berangkat ke Amerika pekan depan ya. Kenapa tidak lebih cepat, Mas Astrio? Pertama, kami merasa bahwa ini merupakan timing yang tepat dan bahkan justru tidak terlalu terlambat, bahkan tidak terlambat sama sekali. Kenapa? Karena ketika Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengimpos tarif bukan hanya ke Indonesia, tapi boleh dibilang hampir ke semua negara di dunia dan terutama kepada negara-negara yang memiliki trade deficit dengan Amerika Serikat, Presiden Trump itu hanya mengumumkan kurang dari beberapa hari sebelum tarif tersebut diberlakukan. Jadi memang kalau kita lihat ada tendensi di mana pemerintah Amerika Serikat ingin melihat reaksi-reaksi yang reaktif. Dan dalam hal ini, Partai Gerindra mengapresiasi langkah daripada pemerintah Indonesia yang tidak merespon dengan reaktif maupun tidak merespon dengan retaliatif. Nah, ini penting dilakukan kenapa? Karena ini merupakan sebuah keputusan negosiasi-negosiasi yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk meracik strategi yang tepat. Karena kenapa? Karena poin-poin dari negosiasi tersebut akan tetap harus mengedepankan kepentingan nasional daripada Indonesia, serta mengedepankan prinsip daripada free dan juga fair trade. Dan posisi negosiasi tersebut adalah posisi negosiasi yang setara antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah kita juga perlu menyadari kita perlu bergerak dan melakukan negosiasi ini dengan melakukan koordinasi dengan mitra-mitra global kita. Seperti kita ketahui, sehari setelah Presiden Trump mengumumkan tarif tersebut ke hampir seluruh negara di dunia, Presiden Prabowo langsung menelpon beberapa mitra-mitra strategis di kawasan di ASEAN, yaitu dengan seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan sebagainya. Bahkan hari ini, Presiden Prabowo sudah bertolak ke beberapa negara di Timur Tengah, yang salah satu agendanya adalah untuk juga mengkonsolidasikan positioning daripada kita semua sebagai satu warga dunia untuk menghadapi tarif daripada Presiden Donald Trump. Terakhir, Mbak Zilvia, adalah kita perlu mengerti bahwa proses negosiasi yang akan dimulai oleh pemerintah Indonesia dengan USTR, dalam hal ini US Trade Representatives, itu adalah sebuah proses negosiasi multidimensi, di mana ini bukan hanya tentang menjawab tantangan tarif daripada Amerika sendiri, tapi juga tantangan-tantangan lain yang berpotensi mempengaruhi Indonesia, seperti contohnya, apakah nanti bisa terjadi sebuah inflow of goods dari negara-negara yang selama ini bergantung ekspornya ke Amerika Serikat, dan mereka mungkin akan mengalihkan barang mereka ke negara-negara lain, salah satu kepada Indonesia. Nah, measures ini perlu dilakukan semuanya demi membela kepentingan nasional Indonesia. Oke, banyak hal terukur yang harus dipersiapkan sebelum betul-betul kita bernegosiasi dengan pemerintahan Amerika. Tapi yang sudah kita dengar, salah satu langkah pemerintah untuk bisa bernegosiasi dengan Amerika Serikat, Pak Ian, adalah pemerintah akan meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat. Bagi pelaku usaha di industri Anda, apakah langkah ini tepat? Ya, saya rasa langkah ini sangat tepat, Mbak Sylvia, karena terkait kepentingan nasional kita, Indonesia itu ekspor dari TPT itu top 4 ya. Jadi dari top 5 ekspor itu 3 diantaranya adalah produk-produk TPT. Jadi untuk menjaga keberlangsungan industri kami, tentunya dari segi ini Trump hanya menginginkan untuk agar trade deficit itu berkurang dari Indonesia. Kita memiliki trade deficit dari Amerika sebesar 17,9 billion, di mana yang kemarin Pak Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita bisa pakpol, dalam arti Indonesia nggak apa-apa dalam trade ini, semua surplusnya itu akan diberikan untuk kembali mensubstitusikan impor produk dari Amerika, dan ini sangat penting untuk bisa menjaga dan bernegosiasi agar kita bisa menurunkan tarif yang telah dikenakan oleh Amerika untuk turun dari bawah 32%, karena negara-negara ASEAN lain pun yang sudah bahkan datang duluan kepada Presiden Trump, kita tahu beberapa negara seperti Vietnam dan negara-negara lain sudah dahulukan menawarkan penurunan tarif, tapi ternyata dari sana pun ada respons balik dari Amerika yang saya baru terima juga hari ini, dan ternyata bukan itu saja yang Trump inginkan. Trump hanya inginkan agar defisit dari trade kedua belah negara ini berkurang. Ya, oke.
Tapi sampai sekarang Mas Ian, pelaku usaha sudah terinformasikan belum ya sebetulnya siapa sih yang menanggung beban tarif resiprokal, pengimpor atau pengekspor? Oke, ini argumen yang sering saya dengar juga, tentunya dengan seraya adanya announcement dari Trump ini, banyak Instagram flow yang juga mengatakan siapa sih sebenarnya yang bayar tarif dari impor. Tapi kami sebagai eksportir, kami merasa walaupun importir dari negara itu membayar dan mereka langsung memberikan signal bahwa oh stop dulu pengiriman di hold dulu, jangan ada pengiriman, dan mungkin untuk order kami di summer 2025 ini bisa dikatakan akan menurun ya, bahkan mereka belum memberikan konfirmasi tentang future planning dari orders ini. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa di satu sisi importir membayar lebih mahal, tapi di sisi yang lain juga kami sebagai eksportir atau negara yang ekspor itu mengalami juga kontraksi dari perdagangan kami, dan tentunya sebagai negara industri kita harus menjaga kepentingan nasional ini bagaimana supaya tidak terjadi PHK, tidak terjadi pengurangan tenaga kerja. Jadi kami dari sisi eksportir pun membayar, tapi secara indirect dengan adanya pembatalan order. Jadi di sini sangat penting bagi tim negosiasi yang akan berangkat ke Amerika agar bagaimana supaya kita bisa memiliki preferential tarif yang relatif lebih rendah dibanding negara lain. Kalau kemarin Pak Erlangga sempat mengatakan bahwa dari negara-negara yang sudah dikenakan tarif, kita yang masih better off karena kita di level 3 ya, dari seluruh misal Vietnam itu 46, lalu ada Bangladesh lebih tinggi dari kita dan kita di level 32. Tapi sama seperti Pak Asrion katakan, yang harus kita aware sekarang adalah demand shock yang akan terjadi di Amerika, karena menurut informasi buyer-buyer kami terhadap tarif ini sekarang setelah terjadi yang ada namanya early Christmas purchase. Mereka sekarang belanja dulu sebelum nanti inflow of good yang bulan April itu akan terkena tarif 32%. Jadi mereka sudah belanja duluan. Jadi bisa diekspektasi bahwa akan ada pengurangan belanja, dan kami prediksi daya beli masyarakat Amerika sendiri akan berkurang 30%. Jadi kita bisa bayangkan dari negara-negara Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka yang tadinya harusnya ekspor ke Amerika, mereka sekarang punya oversupply capacity yang kalau kita tidak jaga tata niaga di bangsa kita sendiri, di borders kita, maka akan terjadi inflows of good yang akan membanjiri pasar dalam negeri. Dan saya rasa kita harus sama-sama untuk menjaga border nasional kita dari possibility itu. Tapi Pak Ian, untuk pertanyaan saya tadi, sebetulnya yang direct yang akan membayar tarif resiprokal itu adalah importir ya? Iya, importir, dan secara tidak langsung kami eksportir pun membayar secara tidak langsung, karena kami betul-betul merasakan adanya pembatalan order tersebut secara langsung. Oke, kemudian selagi kita menunggu proses negosiasi yang baru tim lobby kita akan berangkat pekan depan, nasib ekspor dari pelaku usaha yang biasanya mengekspor produk-produk ke Amerika Serikat, itu bagaimana itu, Mas Ian? Apakah semuanya sekarang di hold dulu atau bagaimana? Oke, ada 3. Kalau yang sudah dikirim, boleh dikirim. Kalau yang sudah dalam proses, itu harus diberhentikan. Tapi diberhentikan bisa di proses-proses tengah, seperti kalau sudah dalam bentuk kain, maka jangan dipotong. Nah, tapi semua yang di line, yang masih setengah produksi, itu boleh diberesin, tapi jangan dikirim dulu sampai ada hasil dari negosiasi baru. Jadi sangat penting, di mana pemerintah, dan saya hargai respons cepat dari Pak Menko, juga Pak Presiden, untuk segera mengirimkan delegasi ke Amerika untuk bernegosiasi, karena kehidupan kami juga bergantung kepada hasil dari negosiasi ini. Dan tentunya dari setiap perusahaan itu berbeda-beda, karena kami punya market lain juga, seperti market Middle East dan juga ada market Eropa. Jadi tidak seluruhnya produsen bergantung kepada USA, tapi ada beberapa perusahaan juga yang ekspornya itu 70% bergantung kepada Amerika. Dan mungkin untuk perusahaan-perusahaan tersebut kondisi ini jauh lebih genting dan jauh lebih menakutkan ya, dibanding perusahaan-perusahaan lain yang lebih punya market terdiversifikasi. Oke. Mas Astrio, tadi salah satu strategi negosiasi Indonesia kepada AS adalah meningkatkan volume impor dari AS. Kenapa Presiden optimistis bahwa tawaran ini bisa membuat AS menurunkan tarif impor resiprokalnya untuk Indonesia? Ya, Mbak Zilvia, memang sudah bukan rahasia lagi tujuan utama dari imposition of tariff dari Presiden Donald Trump ini kan sebenarnya adalah untuk memangkas trade deficit dari Amerika Serikat yang memang sejak era globalisasi yang mereka champion sendiri, bahkan sejak tahun 60-an 70-an, memang Amerika Serikat sudah sudah selama bertahun-tahun itu mengalami trade deficit secara rutin. Karena kenapa? Memang simply the fact bahwa mereka lebih banyak membeli barang daripada negara-negara di luar daripada menjualnya. Nah, kami percaya bahwa pertama
dalam hal pemerintah akan menaikkan jumlah impor dari Amerika Serikat. Partai Gerindra mengapresiasi bahwa pemerintah ini bukan mengada-ngadakan impor yang baru, Mas Zilvia, tapi merelokasi pos-pos impor yang memang satu Indonesia sudah rencanakan, yang kedua memang Indonesia butuhkan. Sebagai contohnya ada beberapa komoditas yang memang tidak ada di Indonesia atau sulit sekali didapatkan di Indonesia seperti misalnya katakanlah gandum atau katakanlah seperti soy. Lalu ada juga kita membutuhkan LPG dan juga sebagainya. Itu memang adalah komoditas-komoditas yang hari ini belum bisa dipenuhi di dalam negeri dan memang kita harus mengimpor hal tersebut. Yang diubah adalah yang tadinya mungkin kita mengsource impor-impor dari komoditas atau produk-produk tersebut di luar daripada Amerika, sekarang akan direalokasikan untuk membelinya dari Amerika. Jadi ini bukan pos pengadaan impor yang diada-adakan, bukan, tapi memang adalah kebutuhan Indonesia di mana impornya direalokasi dari negara lain tadinya sekarang menjadi membeli dari Amerika. Yang kedua, Mbak Zilvia, yang Presiden jalankan, di mana ketika beliau mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan istilahnya tit for tat ya atau pakpok dalam bahasa beliau, itu bukanlah sebuah langkah di mana Indonesia itu tunduk kepada pemerintah Amerika Serikat. Itu bukanlah sebuah gestur di mana Indonesia itu melempem terhadap permintaan-permintaan Amerika, tapi presiden itu justru mengadvocate apa? The principle of globalization. Globalisasi atau free dan fair trade ini adalah sebuah win-win solution. Ya memang betul Indonesia membutuhkan Amerika, tapi jangan lupa juga Amerika juga membutuhkan Indonesia. Inilah konsep hubungan resiprokal sesungguhnya yang justru sedang digaungkan dan dichampionkan oleh Presiden Prabowo, terutama dengan menggandeng mitra-mitra global lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, tidak kalah penting Mbak Zilvia, dengan melakukan hal ini, Presiden itu sedang menyelamatkan banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, memang secara volume ekspor ke Amerika Serikat mungkin kurang dari 10% daripada total ekspor Indonesia. Daripada industri yang berbasis padat karya seperti tekstil dan seperti sepatu. Nah, Presiden justru sedang melakukan langkah di mana ini akan menyelamatkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Kemarin kalau kita ingat di Sarasehan, bahkan Pak Said Iqbal sempat mengatakan ada asumsi, ada hitung-hitungan kurang lebih jika tarif ini berlaku 100%, tidak bisa menghasilkan kurang lebih pengangguran sebesar 50.000 pekerjaan. Nah, ini yang Presiden lakukan di mana Presiden mengambil langkah untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan terutama yang bersifat padat karya di Indonesia. Baik, Mas Astrio dan juga Mas Ian Syarif, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.